Halo. Hai. Dan tentunya ada Hanindya sebagai kolaboratornya nih. Jadi udah ex Hanindya. Hai Hanin. Halo, halo semuanya. Hai. Oh beda sendiri mic-nya ya. Baik, nggak apa-apa. Udah siap nyanyi kalau Hanin ya. Kenapa? Sorry? Udah siap nyanyi ya berarti ya. Oh, enggak juga. Biar Oh, suaranya enggak jelas juga. aja. Oke. Nah kita tanya-tanya nih ya. Ini kan pencipta lagu Fatima ini adalah Kak Ayu sendiri sebagai keyboardnya dari Sabian. Aku pengen tahu dong Kak proses penciptaan lagu ini seperti apa dan terinspirasi dari apa sebenarnya? Terinspirasinya itu sebetulnya dari lagu Aisyah. Oh, dari lagu Jadi, Aisyah ya? iya, terinspirasinya dari situ. Hmm? Saat saya dengar lagu itu dan kita juga sempat cover lagu itu, terus kita kepikir untuk membuat lagu sendiri gitu, tapi yang mengisahkan tentang ya tokoh-tokoh Islam. Banyak kan sebetulnya kan, cuman akhirnya kita memilih sosok Fatimah yang kita mau angkat terlebih dahulu gitu. Kesulitannya banyak. Kesulitannya itu mulai dari uh, pencarian materinya, pemilihan materinya, apa? Karena kan nggak mungkin saya cuma browsing-browsing dari Google, tapi kan harus saya cari orang yang memang paham tentang sejarahnya Fatimah, terus dan nggak cuma melalui cerita, tapi juga bisa dibilang kita saya sempat bukan saya sih, tapi orang tersebut atau bisa dibilang guru saya membedah buka beberapa kitab lah untuk mana cerita yang bisa kita masukin ke lagu tersebut. Akhirnya kurang lebih karena apa ya? Ini kan bukan cerita tentang atau kisah tentang lagu ini bukan tentang satu kisah, tapi tentang beberapa kisah yang akhirnya kita masukin ke dalam sebuah lagu. Kurang lebih ada 4 kisah lah di situ. Kurang lebih Oh, seperti itu. jadi Ketika banyak ya. kesulitannya tuh di situ. Iya. Oh, jadi benar-benar empat kisah dijadiin satu lagu. Nah, ini kan juga kolaborasi Betul. dengan Hanindya. Nah, mungkin kan vokalnya Nisa dan Hanindya mungkin sedikit berbeda gitu ya. Ada kesulitan nggak di sini dari mulai proses recordingnya atau pemilihannya kenapa Hanin gitu? Kalau proses recordingnya sih sebetulnya dari dua penyanyi ini sih, apalagi Hanin ya, ini bisa dibilang ini emang makanannya Hanin lah untuk lagu-lagu seperti ini gitu, untuk lagu-lagu pop seperti ini. Kalau Nisa pun memang bisa dibilang ini sebetulnya eh, masing-masing kedua vokal ini menjadi tantangan juga buat mereka. Pertama, mungkin tantangannya untuk Hanin adalah Hanin membawakan, mungkin ini pertama kalinya Hanin membawakan lagu religi kayaknya sih. Iya, betul, betul. Mungkin tantangan betul ya Hanin ya. Betul. Nah, kalau tantangan untuk si Nisanya ya ini walaupun memang dasarnya atau basicnya si Nisa ini pop memang, tapi cuma Nisa dasarnya itu dari pop sampai akhirnya mempelajari teknik-teknik Arab, bernyanyi Arab, dan di Sabian ini kedua teknik itu kita kolaborasikan jadi satu, jadilah seorang Nisa. Nah, di sini tantangannya berarti si Nisa ini harus bisa dibilang keluar dari zonanya Nisa gitu, karena dia harus membawakan lagu pop yang memang benar-benar pop dan nggak ada di situ juga nggak ada bahasa Arabnya dan notasi vokalnya juga pop banget gitu. Itu tantangan kesulitannya buat Nisa. Bahkan Nisa sempat beberapa kali tag dia, tapi bukan karena ininya, tapi memang juga karena vokalnya Nisa yang saat itu memang lagi kurang fit gitu ya, sampai 2 sampai 3 kali pengulangan kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi sebenarnya malah tantangannya adanya di Nisa bukan di Hanin. Betulkah seperti itu Nisa? Betul. Oh betul langsung kata Nisa. Tapi kamu waktu itu emang lagi sakit atau lagi kenapa bisa sampai beberapa kali take? Ya waktu itu sempet tag gitu, terus akhirnya ternyata pas di tag itu suara aku kotor gitu kan, jadi akhirnya aku coba gayat aja dulu, akhirnya aku coba pulihin lagi suaranya supaya bersih lagi. Ada beberapa hari, ada selang 3 atau 4 hari aku balik lagi recording dan ya udah mulai recording dan alhamdulillah udah bisa baik. Cuman itu sih kesulitannya, aku benar-benar harus apa ya,
menyesuaikan gitu karakter Hanin dan aku gitu. Menyesuaikan banget, Hanin kayak gini, aku harus kayak gini gitu. Karena penghayatannya benar-benar luar biasa. Aku pun sampai pas baru masuk studio aja aku ngebayangin gitu. Wah, ini sampai Yaru bilang, lu belum recording kok lu udah nangis gitu maksudnya. Sampai segitunya. Karena aku Saking menghayatinya gitu ya, Nis ya. iya, saking wah, ini keren banget lagunya karena aku juga begitu suka banget sama lagunya, pas banget di akunya gitu. Jadi aku wah, ini pas banget gitu buat aku, jadi udah yakin banget gitu. Sama si lagu ini ya. Tapi kalau Iya. misalkan Nisa sendiri sama Kak Kama ada andil besar nggak dalam penciptaan lagu ini? Atau semuanya Kak Ayus doang? Besar Ya, banget kita ya, Mel ya? iya dong. Besar banget. Kita yang ini apa yang nyeduin kopi ya Nisa. Nyeduin kopi, ya terus Nisa masakin nasi ya gitu, terus masak ya. Kalau andil Saling mah, mengisi. kalau andil besar mereka kok. Besar. Tetap ada ya, karena mensupport ya. Karena support itu kadang-kadang lebih besar dibanding ikut nulis gitu ya. Tapi kayak tadi Betul, masak support besar. Karena bikin kopi, itu besar banget supportnya ya. Ya kita Mungkin- andilnya di situ aja. mungkin bisa dibilang kalau nggak ada mereka berdua nih lagu nggak jadi. Oh, karena bisa gitu nih Kak Ayus. Hah? Kenapa bisa gitu tuh? Kalau nggak ada mereka berdua mungkin lagu ini nggak jadi. Ya karena ini kan hasil kita bertiga juga, nggak bertiga juga sih. Banyaklah beberapa orang juga yang ikut membantu gitu, mulai dari proses pencarian data tersebut sampai akhirnya kita workshop bareng waktu itu di studio ya Nis ya. Kita Iya, betul. sempat workshop bareng nih lagu mau diapain, karena si Nisa ini nggak mau nyanyinya terlalu banget pop gitu, dia harus menjaga itu kesulitannya si Nisa gitu. Cuman balik lagi ke pertanyaan tadi ya, menurut saya kalau nggak ada mereka ya lagu ini nggak jadi sih. Intinya karena teamwork ya, karena kerja tim yang baik akhirnya lagu Insya ini Allah. tercipta gitu ya. Ya. Nah, yang aku penasaran akhirnya terpilihlah Hanin dia di sini. Apa alasannya dari Sabian mengajak Hanin berkolaborasi? Siapa yang mau jawab nih? Jangan tunjuk-tunjuk ya. Bisa. Kita kenal sama Sabian ya. Sabian itu kenal sama Hanin sebetulnya udah lama. Bahkan Lama kita sempat, banget. udah lama banget kita udah bukan kenal, maksudnya tahu Hanin, sosok si Hanin. Oh, ini Hanin loh. Bahkan kita pernah minta foto bareng dia waktu itu, sempat di bandara. bandara ya? Hanin minta foto. Di yuk. bandara Oke. ya? Iya, benar di bandara. Kayak gitu. Nah, cuma apa namanya? Mungkin banyak beberapa orang yang berpikir bahwa gara-gara si Hanin berhijab akhirnya kita ngajak Hanin. Ternyata bukan kayak gitu. Bukan itu. Jadi memang pertama memang dari karakter vokalnya ini memang lebih ke Hanin ya. Dan kalau bicara tentang perjalanan lagu ini, jadi waktu kita memilih Hanin, kita belum tahu saat itu Hanin ternyata baru mulai berhijab gitu. Jadi pas banget, ya pas banget ternyata kita dapat info si Hanin sekarang udah mulai berhijab. Wah, cocok banget berarti tanpa perlu kita suruh dia berhijab, dia udah berhijab. Dan ya bukan nggak sengaja, tapi ya udah emang jodoh juga. Ternyata Haninnya juga oke. Jadi Lanjut. pas gitu semuanya ya. Nah, aku pengen tanya sama Hanin sendiri, gimana kalau senang kan pasti nih, tapi begitu diajak kolaborasi sama Sabian, Hanin tuh gimana gitu? Maksudnya kayak langsung excited atau langsung ada rasa aduh bisa nggak ya atau gimana kalau dari Hanin sendiri? Oke, kalau dari aku jujur waktu pertama kali diajak kolaborasi sama Sabian itu excited, tapi aku merasa bisa nggak ya, karena memang aku sejak lama sudah mendengarkan lagu-lagunya Sabian, terus cover-covernya Sabian juga, yang aku taunya kan memang genrenya tuh sedikit berbeda sama Hanin kan. Makanya pas diajak kolaborasi, seriusan bisa nggak ya, kayak gitu awalnya. Cuma pas dikasih lagu yang Fatimah ini, terus aku dengerin, langsung yang kayak, oke, ini bakalan jadi pengalaman baru yang memang walaupun lagunya pop, tapi jujur aja ini kan pertama kali buat aku untuk bawain lagu religi gitu, lagu-lagu yang beda dari aku sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini adalah salah satu kesempatan aku untuk belajar terus keluar dari zona nyaman aku. Makanya aku senang banget bisa kolaborasi sama Sabian kali ini.
Wah, keren. Keluar dari zona nyaman. Berarti Gitu. kesulitan kamu sebenarnya apa sih di vokal suara kamu atau di mana kalau kesulitan kamu? Kalau tadi kan Nisa kesulitannya karena vokalnya sedikit beda tapi kayak mempertahankan tetap warna vokalnya. Kalau dari Hanin sendiri apa yang membuat kamu sulit? Kalau untuk aku sebenarnya sama, kesulitannya hampir sama sih. Menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan aku bernyanyi lagu-laguku sebelumnya yang tipenya bener-bener galau, terus ya udah aku biasanya nyanyi lurus-lurus aja gitu. Nah, sedangkan di lagu Fatimah ini memang aku harus agak sedikit menyesuaikan cara bernyanyinya, terus waktu itu kan juga di-direct sama Kak Ayus juga tuh. Jadi aku mesti menyesuaikan keinginannya Kak Ayus di lagu ini aku harus seperti apa gitu. Terus untuk menghayati lagunya pun apa ya, agak sedikit berbeda sama lagu-laguku sebelumnya gitu, karena ini kan lebih lagunya tuh lebih menceritakan sudut pandang orang ketiga gitu, menceritakan tentang Fatimahnya gitu. Jadi aku benar-benar bisa ngebayangin gimana ya aku bisa menyampaikan pesan ini dengan baik gitu. Itu sih, tapi akhirnya alhamdulillah setelah melewati proses-proses itu pas dengerin hasilnya, wah nggak nyangka bisa jadinya sebagus itu. Happy banget pasti ya begitu udah melewati semua proses itu ya. Wah, keren. Untuk video klipnya sendiri nih, mungkin tanya ke Kais atau ke Sabiannya sendiri. Ini kan kalau dilihat tadi konsepnya adalah ilustrasi pasir gitu ya. Ini gimana sih maksudnya tujuannya apa sih sebenarnya dari video klip ini? Tujuannya gini, kita sempat diskusi Nisa, Kamal gitu. Ini gimana ya kita Bingung ya. menyampaikan isi dari kisah ini tuh gimana ya? Nggak mungkin juga kan misalkan si Hanin yang menjadi sosok Fatimah itu ya kan, atau Nisanya yang menjadi sosok Fatimah itu atau ada orang lain gitu, itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi kita pikir pertama yang namanya Mesir, yang namanya di Arab sana kan identik dengan gurun pasir, itu yang pertama, ya kan. Terus yang kedua gimana nih? Apakah kita harus mencari lukisan seperti misalkan pensil atau apa, tapi kayaknya pasir ini lebih cocok untuk menggambarkan karena prosesnya juga nggak terlalu lama dia langsung oret-oret langsung jadi. Bisa gambar. Oke. Karena ya. Jadi dari situ ya terinspirasinya juga ya. Karena kalau dibuat versi misalkan video klip pada manusianya juga banyak juga nggak bisa gitu ya. Akhirnya pakai si pasir ini seperti itu. Aku pengen tanya lagi ke Hanin, ini sebenarnya project ini kalau menurut Hanin, apakah implementasi Hanin dalam kehidupannya berdasarkan perubahannya Hanin karena saat ini sudah memakai hijab atau gimana Hanin? Maksudnya gimana nih? Implementasi gimana nih? Karena pas banget gitu kan, aduh aku kayaknya pas banget cocok udah deh sama Sabian karena aku juga baru pakai hijab, jadi pengen menuju ke religinya lewat Sabian dulu atau gimana? Waduh, oke. Jadi sebenarnya tuh di kolaborasi kali ini bukan gimana ya? Bukannya bakalan jadi awal aku untuk terjun ke lagu-lagu religi gitu, enggak sih. Cuma kayak jadi ini aja sih, jadi satu pengalaman buatku aja deh untuk bawain lagu-lagu yang berbeda dari biasanya gitu. Karena semenjak aku berhijab juga bukan berarti aku ngerubah total si genre musikku yang sebelumnya gitu. Karena aku akan tetap pada genreku yang sebelumnya yang tetap mungkin akan galau-galau. Masih tetap. Jadi tetap ya sebenarnya cinta-cintaan, galau gitu ya. Nangis-nangis berdarah gitu ya. Gimana gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau untuk Sabian sendiri sebenarnya lagu ini apakah merupakan karakternya Sabian sebagai grup band? Kalau tadi kan kalau untuk suaranya Nisa sebenarnya enggak, tapi kalau untuk karakternya dari grup band Sabian sendiri iya apa tidak? Nisa. Kenapa? Bisa jawab, Nisa. Ya, hadir. Kamal hadir. Kita lagi ngedengerin aja deh. Kalau dibilang karakter, menurut saya tidak terlalu. Tidak terlalu karakternya. Makanya tadi kan di awal saya bilang Nisa harus sedikit keluar dari zonanya dia. Bukan belajar sih, tapi harus mau gitu membawakan lagu-lagu
pop kayak gini. Oke, jadi sebenarnya ini juga Sabian mencoba untuk keluar juga dari zona nyamannya ya. Iya, Benar. Betul ya. Oke. Jadi pokoknya itu tadi tanya jawab kita. Nah, sekarang kita akan buka pertanyaan untuk teman-teman media ataupun MD yang mau bertanya, langsung sebutin namanya di kolom chat box ya. Nanti aku panggil namanya, baru kita akan langsung unmute. Yang mau tanya-tanya seputar Sabian, seputar Hanin, seputar lagu ini, boleh ya. Tapi kalau di luar itu jangan ya. Karena nanti kita bakal kasih hadiah untuk pertanyaan terbaik. Ya, ini buat teman-teman media dan MD yang nanya nih ya. Jadi tinggal diketik aja namanya aja di chat box. Nanti aku sebutin namanya siapa. Setelah namanya aku sebutin, nanti langsung di unmute supaya bisa langsung memberikan pertanyaan. Oke, sambil menunggu nih. Tadi agak sedikit ada trouble error sedikit. Nah, dari Agnes Tias ya, coba kita lihat dulu. Kita lihat dari Agnes Tias, boleh dari tabloid nyata, boleh di Kak Agnes ya. Kak Agnes Tias, boleh di unmute, boleh langsung bertanya langsung ke Sabiannya. Halo, Kak Agnes Tias. Oh, maunya diketik ya. Kak Agnesnya ada? Kak Agnes? Boleh. Kalau ada langsung di-unmute biar langsung keluar mukanya. Kak Agnes Tias dari tabloid nyata. Atau aku bacain aja pertanyaannya dari Kak Agnes. Kak Agnes bilang, dia tanya, proses penciptaan lagu ini berapa lama? Proses penciptaan lagu. Berapa lama tuh, Kak? Agak lama nih. Berapa lama tuh? Kalau agak lama kayaknya setahun, 2 tahun, atau mungkin beberapa Ini bulan saya sebenarnya. sedang berpikir sih. jadi yang lama memang pengumpulan datanya ini. Yang pengumpulan datanya. Jadi saya mencari kisah-kisahnya. Nggak terlalu lama sih, kurang lebih 2 minggu lah. Mulai dari pengumpulan datanya sampai jadi fix recording sudah, tapi belum mastering ya, tapi sudah sampai recording itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu, berarti kan termasuk sebentar ya? Nggak lama ya, 2 minggu tuh? Lumayan ya, tergantung ya. Oke, jadi pertanyaannya sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya, boleh dari Mas Rio, Radio Cakra. Mas Rio-nya mau tanya langsung boleh? Mas Rio langsung di-unmute aja. Boleh bertanya langsung ke Sabiannya, Mas Rio. Halo. Ya, halo. Mas Rio, boleh langsung ditanya. Halo, sore teman-teman. Ya, saya mau nanya langsung ke Mas Sabian nih. Ini kan, ini baru kali pertama kerja sama Hanin. Apakah memang Hanin di proyek selanjutnya akan selalu dibawa, atau memang di proyek ini aja di lagu yang Fatimah Az-Zahra ini nih buat Sabian nih? Gimana nih? Kalau untuk memang untuk awal ini untuk lagu Fatimah ini ya memang terkhususnya ini memang kita memilih si Hanin. Nah, untuk proyek selanjutnya kita masih ada satu kolaborasi lagi, tapi nanti adanya di kontennya Hanin. Oke. Setelah Hanin kira-kira masih ada penyanyi lain nggak yang mungkin insya Allah ada kolaborasi? Bukan hanya Hanin aja, insya Allah. Pokoknya ada nggak sih? Betul, insya Allah ada. Tapi kita nggak bisa terlalu sering gitu, karena kan terlalu dekat waktunya nih. Iya. Dekat ini aja Hanin akhirnya kita bisa keluarnya di bulan Agustus. Oke. Nah, makanya mungkin di bulan September dan ya minimal 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali baru kita bisa. Oke. Untuk Hanin sendiri nih, halo Hanin. Untuk Hanin sendiri kalau seandainya tiba-tiba nanti nih ya setelah ini diajak lagi, kira-kira bersedia atau tar dulu deh, istirahat dulu deh gitu kan? Gimana Hanin? Kalau aku sih bersedia aja, selama itu akunya srek gitu sama lagunya, terus waktunya tepat, aku
gas terus. Oke. Gas Atau mungkin terus. Gas atau terus. mungkin jangan-jangan nanti Wulan yang dibawa ya Wulannya. Waduh, jangan. Kalau Ulan nanti ngelukis pasir aja kalau Ulan nanti Mas. Oh, iya. Aku ngelukis pasir aja nanti. Oke, baik. Terima kasih buat Oke, Sabian juga Terima Hanin. kasih. Terima Mas kasih. Rio. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya ada Kin ya. KIN nih Kin. Katanya mau nanya dong. Saya Mbak Wulan, Halo, boleh Mas. Mas Kin ini dari mana? Jakarta Kota Mbak. Jakarta Kota. Boleh pertanyaannya Mas Kin? Mbak Wulan ada beberapa ini. Saya sepakat dengan Mas Ahmad Fairuz tadi yang bilang kalau single Fatimah ini, Fatimah ya? Iya. Betul. Jodoh, seperti jodoh loh. Karena pas Hanin berhijab, kemudian dapat tawaran duet sama Sabian. Mas Ahmad Fairuz butuh berapa lama untuk meyakinkan Hanin menerima tawaran ini? Atau Hanin juga boleh menjawab, Anda butuh berapa lama untuk memikirkan tawaran duet kerja bareng sama Sabian ini? Terus tantangannya apa? Saya yang tadi, kalau Nisa kan bilang sempat terganggu suaranya saat rekaman. Kalau dari Hanin seperti apa? Kemudian, apakah proyek duet ini, collab ini, hanya untuk mengisi kegiatan selama pandemi? Atau nantinya ada proyek yang lain setelah ini? Karena menurut saya, sayang ketika hanya berhenti di satu single. Ketika jumlah followersnya Sabian sangat banyak, sementara jumlah viewernya Hanin di YouTube juga besar. Yang terakhir, Mas Ahmad Fairuz, apakah ada penyanyi lain sebelum menemukan Hanin dia? Itu dulu Mbak Wulan, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kin. Boleh dijawab Mas Ais, banyak tuh pertanyaannya. Lumayan tuh bagi-bagi. Saya dari tadi nyimak. Iya, saya juga nyimak. Oh, banyak juga nih pertanyaannya, bagus-bagus lagi. Saya jawab yang terakhir dulu. Oh, karena yang diingat yang terakhir pasti. Saya jawab yang terakhir dulu. Jadi memang bukan ada penyanyi lain, memang yang kita tunjuk itu Hanin untuk membawakan lagu Fatimah ini. Itu Jadi kita harus langsung lihat. Hanin ya, memang nggak ada pilihan ya, memang Hanin udah pilihannya. Iya betul. Itu untuk pertanyaan yang terakhir. Terus pertanyaannya apa lagi sih ya Allah? Pertanyaannya tadi buat Hanin juga ada kesulitannya. Berapa lama? Untuk berpikir kalau kita mah nggak lama, kita tinggal gimana Nisa, gimana Kamal, Hanin oke, mereka bilang oke, ya udah kita langsung proses, bilang ke Wan tolong hubungin bla bla bla, ya udah. Nah, tinggal Haninnya nih, tadi tuh ada pertanyaan untuk Hanin, seberapa lama untuk mempertimbangkan tawaran ini. Nah, berapa lama tuh Hanin? Aku lupa ingat ya waktu itu tepatnya berapa lama, tapi kayaknya 1 atau 2 hari gitu. Jadi aku diskusi sebentar sama, ya berarti ya, langsung iya, ya? langsung, karena enggak yang sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan gitu, enggak. Aku kan karena waktu itu discuss sama labelku dulu, terus sama tim internalku dulu. Akunya sih oke. Terus tinggal dari mereka gimana gitu. Kalau nggak salah 1 atau 2 harian gitulah. Oh, berarti cepat ya prosesnya ya. Nanti ada pertanyaan juga, aku ingat banget pertanyaannya. Apakah ini hanya untuk mengisi kekosongan aja ketika lagi masa pandemi seperti ini, karyanya apa gimana nih? Nisa tuh ditanya. Oh, Gimana? Apakah ini karyanya tadi katanya Nisa menyimak. Iya, aku dari tadi nyimak, untuk mengisi seru.